berkelahi sama Inna. Iya bosnya tuh ambil pokoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farhani, calon guru penggerak angkatan 8. Adapun saya mengadakan webinar ini adalah sebagai salah satu tugas saya di program guru penggerak ini. Adapun tugas saya itu ya ini, menerapkan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tujuannya yaitu terwujudnya karakter peserta didik yang selalu menerapkan budaya positif. Di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia, perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, disiplin positif, keyakinan puas, nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, dan kebutuhan manusia. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ada namanya profil pelajar Pancasila, dan pengertiannya itu ada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun perubahannya di mana ada ilusi guru mengontrol peserta didik, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada perbedaan antara paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, atau mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol seperti ini. Kalau stimulus respon begini, teori kontrol seperti ini. Adapun disiplin positif, pengertiannya itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikannya yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, yang kedua PYP, dan yang ketiga life skill. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga itu kesenangan. Dan yang keempat penguasaan. Serta yang terakhir adalah kebebasan. Adapun motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalamnya atau kita kenal dengan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi ekstrinsiknya atau motivasi dari luarnya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebagai guru, kita memiliki posisi kontrol. Adapun posisi kontrolnya yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus, jika ada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Guru sebagai penghukum, kita di sini berkata format pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat rasa bersalah, perkataannya seperti ini. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Di sini masih contoh yang sama, kasus yang sama, di mana posisi guru sebagai teman, perkataannya seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya sekali ini, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi. Sebagai pemantau, perkataannya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Sebagai seorang guru, posisi kontrol sebagai manajer itu, perkataannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini ada kotak 5 posisi kontrol guru. Yang pertama motivasi, yang kolom kedua identitas gagal, yang ketiga itu identitas berhasil, dan yang keempat itu ada kontrol diri atau identitas berhasil atau suksesan. Nah di sini 5 posisi kontrol. Kalau guru berbuat sebagai penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, bercela dan mengatakan seharusnya Ibu kecewa. Kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya sudah tahu Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Ini sebagai posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Iya tidak, Ibu pernah bantu. Kalau pemantau, dia bertanya apa peraturannya. Kalau manajer, apa kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau hasil, sebagai penghukum itu pasti hasilnya memberontak sesuatu atau menyalahkan orang lain. Kalau pembuat rasa bersalah, pasti akan terjadi siswa itu berbohong, menyangkal atau menyembunyikan. Kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau, dia menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer, dia menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kalau kita sebagai penghukum, kalau pembuat rasa bersalah,
dia meletakkan gurunya sebagai dalam dunia berkualitasnya. Teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau murid berkata, sebagai penghukum, otomatis itu siswa tak bicara, biarkan saja nanti, juga marah-marah lagi. Kalau pembuat rasa bersalah, otomatis mereka minta maaf dengan perkataan maafkan saya, Bu. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, muridnya berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dari 5 posisi kontrol ini pasti ada dampaknya pada murid. Kalau penghukum, kalau kita hukum ke siswa itu mengulangi kesalahan yang sama. Contoh, dia tidak memakai atribut, otomatis nak ulangi lagi kalau sebagai penghukum gitu. Mungkin itu dampaknya. Ini pertanyaannya. Terus ini keyakinan kelasnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa saya katakan di sini keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena